Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang kembali lagi bersama kami di program edisi Sabtu 22 Januari 2022 bersama saya Fauzi Sanjagir. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kaltim, sedikit demi sedikit bakal terlaksana. Sebagai langkah awal, pemerintah bersama DPR RI menyetujui rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang dalam sidang paripurna pada Selasa 18 Januari 2022. Persetujuan tersebut diberikan usai keduanya melakukan rapat kerja bersama hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat dini hari sebelum sidang paripurna berlangsung. Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru tentu lekat kaitannya dengan pendanaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai memutar otak dan memikirkan dari mana uang tersebut berasal. Pembangunan IKN sendiri dilakukan dalam 5 tahap hingga tahun 2045 atau tepat saat 100 tahun Indonesia merdeka. Tahap pertama berlangsung mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Lantas bagaimana seangkarut problematika seputar proyek IKN, bagaimana skema pembiayaan proyek tersebut, apakah proyek IKN layak dilanjutkan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Profesor Fahmi Amhar, Profesor Riset Sistem Informasi Spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, mengenai IKN ini, Prof, pemerintah sepertinya ngebet banget nih memindahkan ibu kota baru negara di Kabupaten Penajam Pasir Utama, Kalimantan Timur, menggantikan DKI Jakarta. Apa catatan-catatan Anda, Prof, terkait dengan seangkut problem dan tantangan di seputar kebijakan pemindahan IKN tersebut, Prof? Ya, jadi memang ide memindahkan ibu kota itu sudah lama sekali ya. Zaman Bung Karno tuh, tahun 50-an sudah ada angan-angan untuk memindahkan. Karena memang Jakarta itu aslinya hanya didesain untuk 600.000 orang. Ya. Sekarang penduduknya 12 juta, ada 20 kali lipat. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian Jakarta itu terkenal dengan macet. Ya, itu pasti tiap hari macet itu. Lalu banjir, ya nggak tiap hari kalau banjir. Ya, setahun mungkin mingguan lah banjir gitu kan. Meskipun sudah banyak langkah-langkah yang diupayakan. Kemudian yang ketiga juga ada ancaman bencana gempa yang mengancam Jakarta juga ya. Ada sesar baribis, ada megatrust ya, kemudian juga itu ada land subsidence, tanah itu turun ya, tanah turun. Jadi itu ancaman-ancaman yang Jakarta ini ibaratnya masih layak nggak sih diharapkan untuk dijadiin ibu kota mendatang ya. Ditambah juga ada masalah bahwa pembangunan tidak merata ya, sehingga ada pikiran untuk udahlah kita pindahkan ibu kota karena pasti ibu kota itu akan menyedot jadi magnet ya, sehingga ada pertumbuhan baru gitu. Kemudian ini bagi kaum yang pro dengan pemindahan, pokoknya Jakarta nggak bisa dilanjutkan sebagai ibu kota negara gitu ya, jadi karena tadi berbagai persoalan tadi. Nah, sedangkan yang kontra itu akan menimbang bahwa dimanapun yang namanya ibu kota itu pasti akan dihubungkan dengan sejarah ya. Ketika suatu kota dipilih sebagai ibu kota lepas dari sejarah, biasanya kota yang baru itu tidak tumbuh dengan ini ya. Ketika sampai sekian puluh tahun ya tidak tumbuh dengan itu. Ya. Ada beberapa ibu kota yang pindah ya, kemudian setelah sekian puluh tahun balik lagi. Ya. Contohnya Jerman ya. Dulu karena dipaksa oleh pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur itu pindah ke Berlin pindah ke Bonn. Setelah menyatu kembali baik lagi. Yang Bonn jadi apa? Yang jadi apa-apa sekarang? Kota kecil kan. Dulu ketika Bonn jadi ibu kota Jerman Barat pun dia bukan kota besar ya. Jauh dengan Frankfurt atau München atau Stuttgart begitu ya. Atau Hamburg jauh lah. Jadi hanya kota pemerintahan tok ya yang untungnya dia tidak terlalu jauh ya. Dia dengan kota-kota sekitarnya cukup dekat ya, dengan Köln ya, dengan Stuttgart tidak terlalu jauh. Nah, sekarang yang pemindahan Indonesia ini persoalannya pindahnya jauh banget itu. Jauh banget itu ke
ke apa Nusantara ya, namanya resmi sebut Nusantara itu, waduh itu nggak terbayang saya ya. Jadi masalahnya itu ya. Ya, baik, Prof. Terkait dengan kesiapan ini, Prof. Kesiapan pemerintah saat ini apakah sudah memadai untuk memindahkan kementerian dan juga lembaga reng-rengannya, baik dari pembangunan fisiknya hingga pemindahan PNS atau sumber daya manusia nantinya, Prof. Kalau di Indonesia ini sebenarnya dari dulu merdeka aja nggak siap ya. Kita ini kan dipaksa siap. Ya, disiap-siapkan ya. Jadi kalau sekarang ditanya siap ya sebenarnya nggak siap ya, tapi disiap-siapkan lah ya. Apakah nanti disiap-siapkan ini berhasil apa tidak itu mungkin bukan tanggung jawab pemerintahan yang menyuruh siap gitu kan saya. Pemerintah yang sekarang kan 2024 mungkin ganti ya, kecuali kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar sehingga jadi 3 periode ya, itu lain ceritanya ya. Nah, jadi kalau kata-katanya siap ya nggak siap, duit dari mana ya. Kita sekarang banyak persoalan, utangnya sudah 6.000 triliun ya, lebih ya. Kemudian juga banyak lembaga dan BUMN yang utangnya sangat besar ya. Jadi itu menunjukkan nggak siap. Nah, terus kenapa kok maksa ya? Ya pasti ada pihak-pihak yang merasa akan diuntungkan ya dengan pemindahan ini ya. Entah itu yang punya lahan sekarang atau yang nantinya akan mendapat order, mendapat proyek untuk pembangunannya. Ya. Jadi semacam ini ya. Soalnya kita ini kan biasa nanti kalau sudah jalan ya, nanti kemudian dia pas di awal bilangnya nanti akan membebani APBN ya. Tapi sekarang aja sudah ada sinyal-sinyal harus pakai APBN. Ya. Kenapa? Karena ada masukan ke Presiden ya bahwa ini kalau nggak pakai APBN itu investornya minta jaminan pemerintah untuk mendatangkan 5 juta penduduk di ibu kota negara yang baru itu. Ya. Dengan paksa itu 5 juta penduduk. Mereka yang nanti akan beli gedung-gedungnya, beli apartemennya, Mbak. Jadi itu luar biasa itu. Ya. Jadi ya ini kita nggak tahu nanti seperti apa. Ya. Ya. Baik, Prof. Terkait dengan pemindahan ibu kota baru ini, Prof. Terkesan seperti halnya ngebet sekali tadi ya, dan juga terkesan seperti halnya sangat berat jelang 3 tahun terakhir jabatan Jokowi ini. Padahal pemindahan ibu kota baru boleh dibilang mega proyek ini, Prof. Apakah IKN ini berpotensi jadi proyek mangkrak di masa depan, Prof? Ya, ya kalau presidennya tidak ya yang gantiin Jokowi tahun 2024 tidak sehaluan ya bisa mangkrak. Bisa mangkrak. Jangankan di Indonesia yang politiknya masih multipolar begini ya, masih ada demokrasi begini. Di Cina saja ya, di Cina itu ada kota yang gede sekali, muat 1 juta manusia, itu aja mangkrak loh. Sudah jadi padahal ya, sudah jadi, sudah ada rumah sakitnya, ada bangunannya ya, rumah sakit, sekolah, pasar semua ada, tapi nggak ada yang mau tinggal di sana ya. Kalau yang di luar Cina, ya padahal Cina itu komunis loh, pakai sentralistik ya. Di Myanmar ya, Myanmar itu juga komunis. Itu ibu kotanya pindah dari Yangon ke Naypyidaw ya. Itu masih satu daratan kan. Jaraknya 400 km dari Yangon itu. Saya pernah ke sana. Itu kota yang besar, didesain rapi, tapi nggak ada penduduknya juga ya. Sangat sedikit penduduknya ya. Luas Naypyidaw itu 10 kalinya Jakarta ya. Tapi penduduknya itu berapa 500.000 kali ya, sepi sekali lah itu. Jadi masuk mall itu yang masuk mungkin cuma 10 orang gitu ya, mall gede banget 10 orang. Jadi ya saya khawatir nanti ibu kota baru kalaupun jadi itu seperti Naypyidaw itu ya. Gitu. Ya. Ya, baik, Prof. Fahmi, di sisi lain terkait dengan anggaran ini, sebenarnya bagaimana skema pembiayaan proyek tersebut? Apakah liberalisasi investasi infrastruktur dan intervensi swasta asing khususnya akan menjadi exit from krisis? Lalu apa bahayanya, Prof? Ya, jadi selalu orang berasumsi bahwa ini nanti infrastruktur bisa asing nggak masuk. Asing masuk itu juga punya perhitungan ya. Perhitungannya apa? Kalau seandainya tidak perhitungannya itu bisnis kan. Kalau bisnisnya kira-kira nggak jalan, nggak balik modal itu mereka ya. Jadi mereka ingin ya kalau seperti itu ada jaminan dari pemerintah. Pemerintah jaminnya pakai apa ya, pakai pajak ya. Atau pakai konsesi, pakai apa begitu. Jadi
Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya kira tidak cukup kalau hanya mengandalkan ya syariah asing yang bangun terus mengandalkan tadi harga properti naik dan mereka bisa jualan di sana. Saya kok tidak terlalu optimis ya. Di dunia ini hanya ibu kota baru yang dikatakan berhasil ya, tempatnya terpencil dan berhasil itu hanya Kazakhstan mungkin ya, Nur Sultan atau sebelumnya namanya Astana ya. Itu juga penduduknya nggak banyak juga di sana, jadi sebenarnya tidak terlalu besar juga. Ya. Tapi kalau memindahkan Jakarta ke Nusantara ini itu nggak terbayang. Saya yakin orang-orang yang sekarang ikut memutuskan ya anggota dewan atau menteri-menteri, mereka kan punya rumah di Jakarta. Saya yakin mereka tetap akan tidak melepas rumah di Jakarta itu. Tidak akan mereka pindah semua ke sana, itu nggak akan ya. Nah, jadi asing itu kalaupun ada investor asing itu dari mana mereka kalau nanti propertinya nggak laku ya. Kalau nggak laku kan nggak balik modal ya, terus supaya negara yang beli untuk apa ya, dianggurin aja gitu ya. Banyak tuh seperti itu. Dulu kita pernah punya LRT monorail ya di Jakarta, itu ada tempat-tempat yang mau dibangun monorail swasta tuh ya. Tapi ya area sekarang jadi monumen ya. Kalau Ahok tuh dulu bilang ini monumen kebodohan kita ya. Ini kemudian Wisma Atlet di Hambalang ya, itu sama tuh gedung-gedung tinggi. Kenapa? Nggak mikir itu loh. Jadi ketika bangun itu nggak mikir tuntas ya. Di Hambalang itu airnya itu nggak cukup. Ya kalau 1-2 penduduk bikin sumur mungkin cukup lah. Tapi kalau nanti buat ribuan orang itu nggak cukup airnya. Nah, di Nusantara ini nanti ya, itu akan mirip seperti itu ya. Dia dari sisi air itu susah ya. Nanti ya meskipun Hasyim Joyadikusumo ya anak adiknya Prabowo itu mau bikin bendungan di sana. Ya. Walau alam nanti bendungannya kayak apa itu, bisa nggak itu menjamin penduduk? Karena air tanahnya itu jelek di sana, ya, jelek sekali. Kemudian juga jalan masuk dari kota lain ke daerah itu ya. Kalau kotanya itu memang di agak tempat yang bergunung-gunung kecil gitu ya, ya tidak tinggi sih sama, tapi bergunung-gunung. Jadi aman dari banjir. Tapi jalannya ke sana enggak aman. Ya, apa mau dibangun, jadi meledak nanti harga infrastruktur. Padahal tahu nggak di mana di Kalimantan itu nyari batu aja susah loh. Jadi kalau orang bikin bangunan di Kalimantan itu batunya didatangkan dari Sulawesi, dari Donggala itu batu. Jadi nyari batu aja susah. Ini mahal tuh ongkos pembangunan di Kalimantan itu. Jadi ya ini yang kita kadang bertanya-tanya nih ya. Kok nggak tuntas ya? Mikirnya nggak bisa. Dulu zaman Bung Karno itu sempat Palangkaraya yang dipilih, tapi akhirnya ya orang mungkin beralasan itu nggak jadi karena terlanjur revolusi ya, terlanjur ganti rezim gitu kan ya. Zaman SBY mulai mikir itu ya, tahun 2008 2009 itu mulai mikir itu gitu. Tapi SBY berhati-hati, nggak boleh gegabah ya karena keputusannya akan berdampak sangat panjang. Nah, hari ini ya kalau kita mencari naskah RU yang ditandatangani kemarin disahkan, nggak ketemu loh ya. Saya nyari-nyari sampai hari ini nggak ketemu. Nanya ke anggota dewan pun nggak punya mereka ya. Jadi ini jangan-jangan ini undang-undang TikTok ya. Masih diketik padahal sudah diketok ya. Kayak undang-undang Omnibus Law kemarin ya, Cipta Kerja itu sama tuh. Wah, masalahnya banyak. Jadi sudah diketok tapi masih diperbaiki terus. Jadi kalau tanya mana naskahnya itu nggak ada naskahnya itu ya. Diperbaiki terus. Jadi saya khawatir seperti ini. Jadi kita sebenarnya nggak siap dalam segala hal sebenarnya. Ya. Oke. Ya. Baik, Prof. Fahmi tadi sudah membahas terkait dengan kesiapan, juga membahas terkait dengan pendanaan. Sekarang Prof, terkait dengan lokasinya Prof. Yang tadi juga sempat oleh Prof. Fahmi sempat disinggung. Apakah sebenarnya lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan ini Prof? Baik itu juga terkait dengan state actor, non-state actor, dan juga hybrid. Apakah pemindahan ibu kota menyisakan masalah geostrategi juga Prof? Ataukah akan menciptakan perspektif geostrategi baru ini Prof? Ya, jadi ketika memilih ibu kota itu memang banyak syarat yang dilekatkan ya. Dia harus tempatnya, tanah itu dimiliki negara dan karena ini sudah ya, tanahnya itu ya konsesikan ke swasta tapi kan HGU. HGU tarik lagi yang bisa dan itu belum diapa-apain, jadi bisa, jadi murah lah gitu. Pembebasan tanahnya murah dari sisi itu oke ya. Kemudian dari sisi geostrategi ya, ini dia punya teluk ya, teluk, jadi teluk Balikpapan, teluk apa namanya itu. Jadi cukup, jadi ya
tidak terlalu jauh juga dari pelabuhan ya, tapi tidak terlalu dekat, tidak nempel di ini. Jadi kalau ada tsunami, itu nggak ada tsunami di situ. Ya karena bukan daerah yang ada gempa ya, jauh lah. Jadi kalau ancaman dari bencana secara geologis itu memang aman ya. Yang nggak aman dari bencana asap ya. Bencana asap kalau kebakaran hutan, wah itu langsung megap-megap tuh saya kira di situ. Itu bisa itu. Dulu pernah tahun berapa ya? Ya dalam 10 tahun terakhir itu pernah ada bencana asap yang cukup serius ya di Kalimantan itu. Yaitu saya kira bencana yang paling mungkin ya ini asap sama banjir di jalan antara kota terdekat dengan Nusantara ini ya. Nah kemudian kalau untuk secara pertahanan ya, memang kalau tergantung kita perangnya mau pakai apa sih? Kita tuh potensi perang dengan siapa sih? Ya, kalau pengalaman di Perang Dunia Kedua ya itu menduduki sebuah kota yang dekat dengan laut itu sangat cepat ya. Jepang itu datang ke kita itu sangat cepat, terlalu cepat sehingga Belanda dulu itu ketika mempertahankan dari Jepang itu kedodoran ya, cepat banget ya, baru sampai Tarakan ya, dan Tarakan pulau yang paling awal direbut oleh Jepang itu Tarakan ya. Itu nggak sampai seminggu udah sampai ke Jakarta itu, sampai ke Batavia. Ya. Jadi sangat cepat. Dan Batavia kan di tepi laut, jadi begitu dikuasai itu langsung selesai itu. Ya. Biasanya kalau perang zaman sekarang itu pasti mengandalkan infanteri yang dibawa oleh angkatan laut ya, karena musuh kita kan jarang yang punya batas daratan kan ya. Kalau dengan Malaysia ya ada batas darat, tapi kan dari perbatasan Malaysia kan itu jauh banget, itu nggak mungkin lah, itu nggak mungkin sampai ke Nusantara, wah jauh banget, berat. Yang paling gampang lewat laut ya. Ya, jadi dari segi ini mungkin ya memang lebih aman daripada Jakarta ya. Tapi kalau dari segi perangnya pakai rudal, dia lebih dekat ya. Dengan Cina lebih dekat ya. Radius jarak tembak dari rudal-rudal Cina ini ya. Nah, tapi kalau Cinanya pakai kapal induk ya Jakarta nggak masalah juga kapal induk atau kapal selam ya. Cina punya beberapa kapal selam dan itu saya kira kalau kapal selam Cina pasti membawa nuklir juga ya. Jadi nah ini tergantung kita memodelkannya bagaimana ya. Nah, cuma kalau aktornya itu aktor di dalam ya, aktor non state ya, atau teroris atau apa, ya memang sana lebih dekat hutan ya, jadi orang menghilang ke hutan itu lebih gampang ya. Baik. Nah, cuma kalau dari sisi perlawanan rakyat, dari sisi rakyat melawan rezim yang berkuasa, itu jelas di sana jauh ya. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak disukai rakyat mau demonya kan jauh ya. Pendemo paling banyak kan di Pulau Jawa ya. Mau berangkat ke sana repot gitu kan. Jadi ya ini kalau dari sisi itu aman ini ya, rezimnya makin aman dari perlawanan dari rakyatnya sendiri kan ya. Di sejarah kita itu sebagian besar perlawanan terhadap penjajah juga di Jawa ya. Jadi kalau kekuasaannya di luar bukan di Jawa ya, itu rakyat melawannya juga susah kan, makin jauh ya. Tapi nanti ada kemungkinan apa? Kemudian Pulau Jawa memisahkan diri. Ya, Pulau Jawa memisahkan diri itu bisa aja ya, nanti timbul. Jadi itu repot juga seperti itu kan ya. Jadi ini sangat dinamis ya. Jadi kita ketika memodelkan berbagai skenario-skenario yang terjadi nanti setelah ibu kota pindah itu ya memang bisa bervariasi ya, bervariasi. Jadi tidak sama. Jelas tidak sama dengan sekarang ya. Maka juga nanti pertanyaannya seperti apa ya, tergantung tadi skenario seperti apa nih ya. Kalau aktornya kayak OPM gitu ya, dia lari ke hutan ya, di Kalimantan lebih gampang ya, lari ke hutan menghilang gitu kan, baik hutannya masih banyak ya, meskipun banyak jadi sawit dan jadi tahu tapi masih lebih banyak daripada di Jawa. Jawa begitu orang lari gampang nangkepnya di sini ya. Di Kalimantan susah loh ya, karena langsung masuk hutan gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi musuhnya itu adalah rakyatnya sendiri ya, itu enak di Kalimantan nih. Karena yang melawan jauh kan, mau demo, mau aksi 212 jauh gimana ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terakhir Prof, menurut Prof Fahmi, apakah mega proyek pemindahan IKN ini layak untuk dilanjutkan, Prof? Kalau menurut saya pindahnya oke ya, tapi tidak model pindah ke Nusantara seperti ini ya. Saya malah membayangkan kita itu lebih baik punya model namanya co-capital ya, co-capital, atau ada dua yang pernah saya teliti ya. Jadi namanya bisa juga kalau ini namanya model pertama ya, pindah total ini ya,
satu ke satu. Ada juga modelnya pindah ke seperti model Malaysia ya, itu pindahnya ke dekat ya, jarak jangkau ini. Kalau Malaysia itu kan Putrajaya itu antara Kuala Lumpur dengan bandara itu kan, jadi dilewatin itu ya. Jadi nggak masalah bagi orang Malaysia, itu nggak masalah ya. Kita bisa ya pindahnya di terdekat aja di Jabotabek lah gitu ya. Jadi sebagian tempat yang cukup bagus di Tangerang kayak BSD itu ya, atau di Bekasi, Karawang ya kayak Jababeka, itu bisa itu itu tempatnya sudah cukup bagus. Dan memang sudah mahal karena sudah dimiliki oleh swasta ya. Atau agak ke utara seperti di Sentul ya, itu pasti bebas banjir ya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu kan ya. Kemudian model ketiga itu adalah co-capital ya. Jadi ibu kotanya nggak jadi satu ya. Yang menyatu itu hanya presiden, parlemen sama kedutaan-kedutaan itu. Atau bukan parlemennya tempatnya juga nggak masalah ya. Di Jerman itu ibu kota finansial ya, bank sentral itu tetap di Frankfurt ya. Kemudian yudikatifnya itu di Karlsruhe ya, di Karlsruhe, bukan di Berlin itu. Jadi Berlin itu tempat pemerintahan dan parlemen ya. Itu ya karena sana parlementer kan, jadi menterinya sering dipanggil ke parlemen, jadi ya harus dekat gitu. Tapi kalau yudikatif tempat yang lain, finansial tempat yang lain. Jadi kita bisa seperti itu ya. Bisa juga kita sekarang sudah zaman 4.0 itu ibu kotanya itu nggak usah pindah ya. Ibu kotanya pindah ke metaverse saja ya, ke cloud ya. Jadi sekarang rapat-rapat juga bisa pakai Zoom, pakai telekonferensi kayak seperti ini. Yang penting infrastruktur telekomunikasinya bagus ya, internetnya bagus, itu nggak perlu lah ya. Bahkan sekarang kehadiran seorang duta besar aja nggak terlalu penting kok. Lalu sekarang apa-apa juga langsung pakai internet juga bisa ya. Duta besar itu sebenarnya old style ya, masa lalu tuh duta besar. Ya. Jadi bahwa itu akan lari dari tempat dari Jakarta yang overcrowded ya, terancam bencana ya, macam-macam bencana, dan perlu pemerataan. Oke, kalau pemerataan yang penting tempat kerjanya jangan di Jakarta. Itu sudah pasti akan pindah orang. Ya. Dan saya yakin kalau banyak pekerjaan itu bisa dibuat ini ya, virtual ya, seperti kita di masa pandemi ini, itu orang Indonesia Timur itu nggak pengen banget harus pindah ke Jakarta. Yang penting di sana itu ada pendidikan oke, kesehatan. Kalau kesehatan nggak bisa online ya, kalau pendidikan masih bisa online. Kesehatan tuh harus siap ya. Jadi orang kalau sakit tuh nggak usah nunggu 2 minggu supaya obatnya datang, enggak ya, dia sana ada. Jadi kalau kesehatan, pendidikan, ya, tempat kerja itu ada di merata, itu ibu kota nggak usah pindah, tuh otomatis merata itu kita. Ya. Tapi ya kita ini kan latah ya harus pindah. Padahal di masa nanti di era 4.0 itu kehadiran ibu kota itu sudah nggak terlalu penting. Saya kira itu ya. Baik. Terima kasih Prof. Fahmi atas kesempatannya. Luar biasa sekali diskusi kita di petang ini. Ya, menarik membahas terkait dengan ibu kota baru. Ya, alhamdulillah pemirsa, kabar petang semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Jangan lupa sampai bertemu kembali di program yang sama, di channel yang sama, di waktu yang sama, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen, ya, share juga sebanyak-banyaknya untuk menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.